Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah PPBDS atau Perkembangan Praktikum Biologi di Sekolah yang diampu oleh Ibu Najmiatul Fajar MPD, di mana kami dari kelompok 1 Tedris Biologi 6A yang beranggotakan saya sendiri Ayuni Puspitasari, yang kedua ada rekan saya Ardia Mesita Putri, yang ketiga ada Febri Yulia Susanti, yang keempat ada Dela Widya Febri, yang kelima ada Rami Afifah Putri, dan yang keenam ada Afrita Wahyuni. Di mana praktikum yang pertama ini merupakan praktikum tentang pengenalan alat laboratorium serta keselamatan kerja di laboratorium. Penasaran dengan praktikumnya? Check it out. Baiklah Ananda semuanya, penting bagi kita untuk mengetahui alat yang ada dalam laboratorium. Karena apa? Karena alat dalam laboratorium itu sangat bervariasi. Variasi tersebut diciptakan sesuai dengan perbedaan dari fungsi alat tersebut. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk mengenali variasi alat tersebut serta mengetahui apa fungsi dari alat-alat tersebut. Selain mengenali alat yang ada pada laboratorium, penting juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata cara keselamatan kerja dalam laboratorium. Tentu, ini akan menunjang untuk keselamatan dari praktikan itu sendiri. Ketika kita memahami bagaimana tata cara keselamatan kerja dalam laboratorium, tentu itu akan membuat kita lebih aman dan berhati-hati dalam bekerja. Maka dari itu, tujuan dari praktikum ini adalah agar siswa dapat mengetahui jenis dan fungsi beberapa peralatan laboratorium. Kedua, siswa dapat mengoperasikan peralatan dan mengetahui cara penggunaan agar dapat berfungsi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui cara agar terhindar dari kecelakaan kerja di laboratorium. Pengenalan alat dan keselamatan kerja pada laboratorium. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mikroskop. Jadi mikroskop memiliki bermacam-macam jenis. Yang pertama ada mikroskop cahaya atau optik monokuler. Mikroskop cahaya atau optik monokuler merupakan mikroskop yang menggunakan lensa dari gelas dan cahaya matahari sebagai sumber penyinarannya. Yang kedua ada mikroskop cahaya atau optik binokuler. Mikroskop cahaya atau optik binokuler merupakan mikroskop yang menggunakan lensa dari gelas dan lampu sebagai sumber penyinarannya. Yang ketiga yaitu mikroskop stereo. Mikroskop stereo adalah mikroskop yang digunakan untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Setting set adalah seperangkat alat beda untuk praktikum, yaitu digunakan untuk membeda hewan-hewan. Selanjutnya ada gelas kimia. Gelas kimia atau gelas beker yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia, tempat melarutkan bahan kimia, dan tempat untuk memanaskan bahan kimia. Selanjutnya ada pinset. Pinset digunakan untuk menjepit benda-benda yang berukuran kecil atau menjepit jaringan. Selanjutnya ada pipet tetes. Jadi fungsi dari pipet tetes ini untuk memindahkan cairan dengan volume yang relatif kecil. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau tempat untuk mengembangbiakan mikroba. Selanjutnya jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Selanjutnya ada plat tetes. Plat tetes berfungsi sebagai penguji keasaman suatu larutan atau penguji kebasahan suatu larutan atau juga untuk mereaksikan larutan. Timbangan analitik. Timbangan analitik digunakan untuk mengukur massa suatu zat. Selanjutnya ada kaca penutup dan kaca objek. Jadi kaca penutup dan kaca objek ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan objek atau preparat yang akan diamati pada mikroskop.
Selanjutnya ada kaki 3. Jadi fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat, kasa, dan penyangga ketika proses pemanasan sedang berlangsung. Selanjutnya ada kawat kasa. Kawat kasa berfungsi untuk menahan beker gelas saat proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen ataupun pemanas spiritus. Selanjutnya loop. Loop berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Jadi labu Erlenmeyer ini digunakan atau difungsikan untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair dan juga digunakan dalam proses titrasi. Selanjutnya, lampu spiritus yang digunakan untuk sebagai pemanasan. Selanjutnya, hot plate yang digunakan untuk memanaskan larutan yang mudah terbakar dan menghomogenkan larutan. Selanjutnya, rak tabung reaksi yang digunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya, petri dish wadah yang penyelidikan tropi dan juga untuk mengukur bakteri, hamir, spora atau biji-bijian. Selanjutnya, gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Selanjutnya, water bath yang berfungsi untuk menciptakan suhu yang konstan yang mengankubasi pada analisis mikrobiologi. Selanjutnya, oven yang digunakan untuk mengeringkan alat-alat yang ada di laboratorium. Selanjutnya, autoclave yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium. Selanjutnya, kertas saring adalah yang digunakan untuk memisahkan partikel suspensi dari cairan. Selanjutnya, kertas lakmus yang digunakan untuk menentukan asam basa suatu zat. Selanjutnya, pH meter yang digunakan untuk mengukur pH tanah. Selanjutnya, kaca arloji yang digunakan untuk penutup gelas kimia sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikalor. Selanjutnya, termometer alkohol yang digunakan untuk mengukur suhu yang lebih rendah, sedangkan termometer raksa yang digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Selanjutnya, caching genetika yang digunakan untuk menghubungkan antar satu genetik maksudnya dengan genetika lainnya, lalu dicocokkan apakah sama atau tidak. Selanjutnya, lumpang dan alu yang berfungsi untuk menghaluskan suatu benda atau zat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi bagian-bagian mikroskop beserta cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, fungsi bagian-bagian mikroskop. Ada lensa okuler. Lensa okuler yaitu lensa yang dekat dengan mata kita, yang mana lensa ini berfungsi untuk mempermudah kita untuk melihat objek yang ada pada meja preparat. Selanjutnya, yaitu tabung mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi sebagai penghubung lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya ada revolver. Revolver berfungsi untuk tempat lensa objektif, di mana lensa revolver ini yang dapat mengatur perbesaran dari lensa objektif. Selanjutnya ada lensa objektif yang berfungsi untuk memperbesar objek dari ukuran yang kecil ke ukuran perbesaran yang lebih besar. Selanjutnya ada lengan mikroskop yang berfungsi untuk pegangan ketika mikroskop dipindahkan. Selanjutnya ada mikrometer. Mikrometer berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara lambat. Sedangkan bagian makrometer berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara cepat. Selanjutnya ada meja preparat dan penjepit preparat. Meja preparat dan penjepit preparat ini digunakan untuk meletakkan preparat dan menjepitkan preparat di meja preparat agar preparat tidak mudah goyang dan objek mudah diamati. Selanjutnya yaitu ada tombol pengatur
pengusatan, atau di mana tombol ini berfungsi untuk mengatur lemah atau kuatnya cahaya yang akan kita perhatikan di objek kita. Selanjutnya ada dasar mikroskop yang berfungsi untuk menjaga tubuh mikroskop, dan yang terakhir ada lampu sebagai sumber cahaya yang mana mempermudah kita untuk melihat objek yang ada di bawah mikroskop. Selanjutnya, cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, kita ambil mikroskop pada tempatnya dan bawalah mikroskop dengan hati-hati dengan meletakkan atau mengendahkan tangan kiri kita ke bagian dasar mikroskop dan memegang lengan mikroskop saat membawanya. Lalu, ketika sudah sampai di tempat pengamatan, colokkan kabel mikroskop kepada bagian belakangnya dan ke stop kontak. Lalu tekan power. Dan selanjutnya untuk mengamati objek di bawah mikroskop, kita ambil objek atau preparat yang akan kita amati, dimana di sini yaitu ada jamur yang akan kita amati. Kita ambil satu helai, lalu kita letakkan di kelas objek dan kita kasih air dan ditutup dengan kaca penutup. Selanjutnya kita letakkan di meja preparat dan dijepit dengan penjepit atau penjepit preparat. Dan kita amati di bawah mikroskop dari perbesaran rendah ke perbesaran yang lebih besar. Nah, seperti inilah hasilnya. Pengenalan alat dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, pakailah jas lab saat di laboratorium. Yang kedua, ikat rambut atau gunakan penutup kepala. Yang ketiga, masukkan hijab atau rambut ke dalam jas lab. Selanjutnya, gunakan masker dan sarung tangan jika menggunakan bahan-bahan kimia. Pakailah sepatu yang atasnya itu tertutup. Selanjutnya, ketahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, SOWR, respirator, dan alat-alat kerja yang ada di laboratorium. Selanjutnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Selanjutnya, kita ini tidak boleh bermain-main di dalam ruangan laboratorium. Terus perhatikan keterangan semua bahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya, patuhi semua tata tertib yang berada di laboratorium. Dari praktikum tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan mengetahui tata cara keselamatan kerja di laboratorium, maka dari itu kita dapat yang pertama menghindarkan kita dari hal yang tidak diinginkan selama di laboratorium. Yang kedua, dapat mengetahui hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama di laboratorium. Yang ketiga, dapat mengetahui cara melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di laboratorium. Nah, selain itu, dapat kita simpulkan juga bahwa setelah melakukan praktikum pengenalan alat-alat laboratorium, kita dapat mengetahui jenis-jenis alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium. Yang kedua, kita dapat mengetahui tata cara menggunakan alat-alat labor tersebut. Yang ketiga, kita dapat dimudahkan dalam melakukan praktikum berikutnya karena sudah mengenal alat-alat laboratorium dan tata cara